Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cesarina Amerta, NIM 2002-01030 dari Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen safety penerapan isolasi pada pasien dengan risiko tinggi penularan. Dimulai dari pengertian ruang isolasi pada pasien risiko penularan. Ruang isolasi merupakan ruangan yang didesain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi agar terpisah dari pasien lain. Prosedur masuknya pun tidak sembarangan dan harus ditaati oleh perawat, dokter, petugas rumah sakit, maupun anggota keluarga pasien. Tujuan adanya ruang isolasi di rumah sakit adalah untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular yang bisa mewabah. Definisi penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ciri penyakit menular adalah dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Fungsi dari ruang isolasi ialah untuk mencegah penularan penyakit ke orang lain. Ruang isolasi terbagi dalam dua jenis, yaitu ruang yang menggunakan tekanan udara negatif dan tekanan udara positif. Ruang isolasi yang menggunakan tekanan udara negatif digunakan untuk pasien infeksi yang penularannya bisa terjadi lewat udara. Dengan tekanan negatif ini, udara dari dalam ruang isolasi yang mungkin mengandung kuman penyebab infeksi tidak keluar dan mengontaminasi udara luar. Ruang isolasi yang menggunakan tekanan udara positif digunakan untuk pasien yang rentan mengalami infeksi. Tekanan udara positif didapatkan dari udara yang bersih yang telah disaring dan dibersihkan. Kemudian dipompa ke dalam ruangan terus-menerus. Hal ini membuat udara yang masuk ke ruang isolasi tetap steril. Kondisi yang memerlukan ruang isolasi. Ada pasien yang diharuskan untuk menempati ruang isolasi sendirian dan ada juga yang bisa ditempatkan bersamaan dengan pasien lain. Biasanya, pasien yang menempati ruang isolasi dengan pasien lain adalah mereka yang memiliki penyakit yang sama. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang dapat direkomendasikan untuk dirawat dalam ruang isolasi, yaitu SARS, MRSA, COVID-19, difteri, kolera, tuberkulosis, infeksi organisme yang resisten terhadap beragam obat, cacar air, dan HIV atau AIDS atau AIDS. Aturan dalam ruang isolasi pada pasien risiko tinggi penularan, yaitu 1. Mencuci tangan dengan yang benar sebelum memasuki dan keluar dari ruang isolasi. 2. Menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk mencegah penularan penyakit dari pasien. 3. Menutup pintu dengan rapat setelah masuk maupun keluar dari ruang isolasi. Dan yang keempat, tidak masuk ruang isolasi bila sedang menderita flu atau penyakit lainnya yang rentan menular atau rentan tertular penyakit lain. Tinggi resiko penularan. 1. Rendah. Saat orang sakit menggunakan masker, berinteraksi bicara atau batu atau bersin di depan orang sehat juga memakai masker. 2. Sedang. Saat orang sakit menggunakan masker, berinteraksi bicara atau batu atau bersin di depan orang yang sehat tidak menggunakan masker. 3. Tinggi. Saat orang sakit tidak menggunakan masker, berinteraksi bicara atau batu atau bersin di depan orang sehat yang memakai masker. 4. Sangat tinggi. Saat orang sakit tidak menggunakan masker, berinteraksi, bicara atau batu atau bersin di depan orang yang sehat dan tidak memakai masker.
Klasifikasi ruang isolasi. 1. Isolasi standar. Di ruang isolasi rumah sakit yang standar, setiap orang yang keluar masuk ruangan pasien harus mencuci tangan atau membersihkannya dengan hand sanitizer, sarung tangan, dan rompi khusus bisa digunakan jika dibutuhkan. 2. Isolasi kontak. Diperuntukkan bagi organisme yang bisa menyebar lewat tangan seperti Clostridium difficile, penyebab penyakit diare. 3. Isolasi air liur atau droplet isolation digunakan untuk batu atau bersin yang bisa menularkan penyakit namun dalam jarak dekat. Untuk ruang isolasi ini, petugas medis diminta menggunakan masker dan pelindung mata. 4. Isolasi droplet nuclei atau airborne diperuntukkan bagi pasien yang menderita cacar, TBC, atau gondok. Penularan penyakit-penyakit ini lewat partikel droplet nuclei yang bisa bertahan di udara penjuru rumah sakit, bahkan yang berbeda lantai sekalipun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.